Assalamualaikum anak-anak, apa kabarnya kalian di rumah? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat ya. Nah, pada video pembelajaran kali ini bertemu lagi bersama Ibu Tia di sini dan Ibu Tia akan membahas mengenai tema 9 subtema 2 mata pelajaran IPA, IPS dan PPKN. Namun sebelumnya Ibu akan mengingatkan kepada kalian untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 5M selalu ya, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Nah, sebelum kita memulai ke pembelajarannya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai ya. Selesai. Nah, anak-anak simak dengan baik ya pembelajaran kali ini. Nah, seperti yang tadi Ibu beritahukan, kita akan belajar mengenai tema 9 subtema 2 untuk kelas 5 semester 2 ya. Nah, materinya apa saja ya kira-kira? Nah, materi yang akan Ibu bahas di video pembelajaran kali ini yang pertama itu mengenai dampak siklus air bagi kehidupan. Kemudian yang kedua itu mengenai peristiwa-peristiwa setelah proklamasi. Nah, kemarin kan kita sudah membahas peristiwa sebelum proklamasi dan saat proklamasi. Nah, saat ini kita akan membahas mengenai peristiwa setelah proklamasi. Kemudian kita juga akan mengenal lebih jauh proklamator dari negara Indonesia, yaitu Bapak Soekarno dan Bapak Muhammad Hatta. Kemudian yang selanjutnya Ibu juga akan menjelaskan mengenai apa sih akibat ketika kita tidak menerapkan rasa persatuan dan kesatuan di dalam hidup kita. Kemudian yang selanjutnya Ibu juga akan menjelaskan makna persatuan dan kesatuan baik di dalam keluarga, sekolah, masyarakat maupun di dalam negara. Nah, langsung saja ya kita simak materi yang pertama, yaitu ilmu pengetahuan alam mengenai dampak siklus air bagi kehidupan. Nah, di sini dampak siklus air bagi kehidupan itu sangat banyak ya, yaitu dapat menyediakan air yang banyak untuk makhluk-makhluk di bumi untuk kehidupan. Kemudian siklus air juga untuk mempengaruhi kelembaban di dalam lingkungan. Kemudian selain itu juga uap air yang muncul itu akan mengurangi suhu yang ada di bumi. Jadi kan bumi itu terkena sinar matahari. Nah, dengan adanya siklus hidrologi ini, uap airnya itu dapat menimbulkan kelembaban dan mengurangi panas yang dirasakan bumi terhadap matahari, seperti itu. Kemudian juga yang tadi sudah Ibu jelaskan, air yang turun itu bisa untuk bertahan hidup makhluk hidup seperti tumbuhan, manusia maupun hewan-hewan. Seperti itu ya. Kemudian kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu ilmu pengetahuan sosial. Namun sebelumnya Ibu mau mengingatkan terlebih dahulu bahwa nanti kalian akan Ibu tugaskan untuk membuat poster mengenai dampak dari siklus air yang seperti tadi Ibu sudah jelaskan. Kemudian sekarang ilmu pengetahuan sosial, Ibu akan menjelaskan mengenai peristiwa-peristiwa setelah adanya proklamasi di Indonesia. Nah, peristiwa yang pertama itu ada peristiwa setelah terjadi proklamasi pada 17 Agustus 1945, nah peristiwa pertama yang terjadi saat itu ialah peristiwa wrestling, di mana di daerah Sulawesi Selatan itu Belanda itu melakukan pembantaian kepada ribuan masyarakat Sulawesi yang terjadi pada awal bulan Februari 1946 sampai bulan Desember 1947. Nah, pada saat itu total masyarakat yang dibantai itu tidak terhitung ya. Namun pada saat delegasi Indonesia itu menyampaikan kepada PBB pada tahun 1947, nah terhitung jumlah terakhir korban yang dibantai atau masyarakat Sulawesi Selatan yang dibantai pada peristiwa wrestling tersebut sejumlah 40.000 orang. Nah, setelah peristiwa wrestling pada tahun 1946, nah di daerah Kuningan, Jawa Barat juga terjadi sebuah peristiwa perundingan antara pemerintahan Belanda dengan pemerintahan Indonesia yang menyepakati tentang suatu perjanjian. Nah, didapatkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia dan hasilnya ditandatangani di Istana Merdeka Jakarta pada 15 November 1946. Nah, perundingan ini itu ditandatangani secara sah oleh kedua negara pada tanggal 25 Maret 1947. Perjanjian Linggarjati ini diakibatkan karena adanya konflik antara Indonesia dengan Belanda karena masuknya Afnei yang diboncengi Nika ke Indonesia karena Jepang menetapkan status quo.
Nah, selain peristiwa ini juga di berbagai daerah di Indonesia juga terjadi beberapa peperangan maupun peristiwa-peristiwa seperti peristiwa sejarah 10 November seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya, peristiwa selanjutnya setelah proklamasi itu ada pertempuran Puputan Margarana. Nah, harusnya kan saat kita melaksanakan proklamasi itu kita sudah merdeka, namun ternyata kenyataannya itu berbanding terbalik. Masih banyak peristiwa-peristiwa pembantaian maupun peperangan di berbagai daerah di Indonesia antara masyarakat Indonesia dan Belanda. Nah, salah satunya ini pertempuran Puputan Margarana ialah salah satu pertempuran antara Indonesia dan Belanda yang terjadi pada 20 November 1946. Nah, ini peristiwanya itu selang waktu antara 1946 sampai 1947 ya, yang peristiwa setelah proklamasi ini. Nah, pertempuran tersebut dipimpin oleh Kepala Divisi Sunda Kecil, yakni Kolonel I Gusti Ngurah Rai. Pasukan TKR-nya itu bertempur habis-habisan demi mengusir pasukan Belanda yang ingin menegakkan kembali Hindia Belanda setelah kekalahan Jepang pada Perang Dunia Kedua. Nah, Jepang kan kalah. Kemudian Indonesia itu melakukan proklamasi atau memberitahukan ke masyarakatnya bahwa Indonesia sudah merdeka. Namun pemerintahan Belanda itu masih ingin tetap merebut Indonesia kembali dari Jepang dan ingin menguasai kembali Indonesia dari masyarakat Indonesia yang sudah memerdekakan negaranya. Seperti itu. Kemudian akhirnya terjadi peperangan Puputan Margarana. Nah, perang mati-matian ini yaitu fungsinya itu demi mempertahankan tanah air. Namun pada peperangan ini ternyata pasukan dari pimpinan I Gusti Ngurah Rai ini ternyata kalah dan akhirnya Belanda itu berhasil mendirikan negara Indonesia Timur karena pimpinan dari I Gusti Ngurah Rai-nya ini pada pertempuran Margarana itu ternyata gugur dalam peperangan dan dimenangkan oleh Belanda, seperti itu. Kemudian selanjutnya adanya proklamasi negara Pasundan. Nah, negara Pasundan ini dibuat oleh Belanda ya. Belanda itu masih terus melakukan aksinya pasca pembentukan NIT yang tadi. Kemudian Surya Kartalegawa, ketua Partai Rakyat Pasundan, berhasil dibujuk oleh Belanda untuk memproklamasikan negara Pasundan pada tanggal 4 Mei 1947. Nah, jadi di dalam negara Indonesia itu dibentuk lagi negara baru yaitu negara Pasundan akibat bujukan dari Belanda kepada pemerintahan di daerah Pasundan tersebut. Kemudian negara baru ini ternyata sangat lemah karena secara militer dan sangat tergantung pada Belanda. Jadi untuk kemiliterannya, kemudian mengenai politik dan pemerintahannya itu masih tergantung oleh Belanda. Jadi mereka itu tidak ada dukungan keras dari masyarakat Indonesia dan akhirnya negara ini itu tidak eksis atau tidak berhasil didirikan dengan baik dan akhirnya dibubarkan di daerah Jawa Barat tersebut. Kemudian peristiwa selanjutnya yaitu adanya agresi militer Belanda yang pertama. Nah, agresi militer Belanda yang pertama ini atau operasi produk merupakan operasi militer Belanda di Jawa dan Sumatera terhadap Republik Indonesia. Agresi ini berlangsung mulai dari tanggal 21 Juli 1947 hingga 5 Agustus 1947. Nah, agresi militer Belanda ini adalah istilah yang dibuatkan oleh Letnan Gubernur Jenderal Johannes van Mook yang menegaskan bahwa hasil perundingan Linggarjati tidak berlaku lagi. Nah, tadi kan sudah disepakati di perundingan Linggarjati bahwa Indonesia itu sudah merdeka, kan sudah ditandatangani oleh Belanda maupun pemerintahan Indonesia. Namun pada agresi militer Belanda ini ternyata perundingan yang sudah disepakati itu menurut Belanda sudah tidak berlaku lagi. Kemudian selanjutnya setelah terjadi peristiwa tersebut atau Belanda melanggar janji yang sudah disepakati saat perjanjian Linggarjati, akhirnya Indonesia pun melaporkan kepada PBB karena dinilai telah melanggar suatu perjanjian yang telah disepakati sebelumnya, kan sudah ditandatangani oleh Belanda maupun Indonesia. Kemudian atas permintaan Australia dan India, maka masalah agresi militer ini dimasukkan ke dalam agenda Dewan Keamanan PBB pada 31 Juli 1947. PBB kemudian menanggapinya dengan mengeluarkan resolusi tertanggal 1 Agustus 1947. Nah, isi resolusi tersebut itu menyerukan supaya konflik bersenjata
Belanda kepada Indonesia itu dihentikan. PBB juga mengakui eksistensi Republik Indonesia. Nah, untuk PBB sendiri itu sudah mengakui bahwa negara Indonesia itu sudah merdeka. Namun dari pihak Belandanya sendiri masih ingin untuk merebut negara Indonesia itu. Kemudian selanjutnya PBB juga menyebutkan bahwa negara kita itu disebutnya dengan Indonesia dan bukan lagi Nederland Indies atau Hindia Belanda dalam setiap keputusan remisinya. Kemudian agresi militer Belanda 1 baru dihentikan setelah DKPBB atau Dewan Keamanan PBB ini mengeluarkan beberapa resolusi pada tanggal 15 Agustus 1947. Kemudian karena tekanan dari Dewan Keamanan PBB ini, maka pemerintahan Belanda menyatakan akan menerima resolusi Dewan Keamanan untuk menghentikan pertempuran. Nah, pada agresi militer Belanda yang pertama ini, Belanda itu karena ada desakan dari Dewan Keamanan PBB yang Indonesia melaporkan kepada PBB itu akhirnya mundur untuk tidak melakukan pertempuran lagi di Indonesia. Namun selanjutnya ternyata Belanda itu melakukan agresi militer Belanda yang kedua. Nah, kita simak ya bagaimana agresi militer Belanda yang kedua. Namun sebelumnya di sini Ibu akan menjelaskan mengenai peristiwa Renville dulu. Nah, peristiwa Renville ini seperti peristiwa Linggarjati ya, di mana sebuah perjanjian terjadi pada peristiwa Renville. Nah, perjanjian Renville itu ialah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda lagi yang ditandatangani pada 17 Januari 1948 di atas geladak kapal perang Amerika Serikat. Nah, kapal tersebut merupakan tempat netral Renville yang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta. Perundingan ini dimulai pada 8 Desember 1947 dan ditengahi oleh KTN atau Komisi 3 Negara, Committee of Good Office for Indonesia, yang terdiri dari Amerika Serikat, Belgia, dan Australia. Nah, perjanjian Renville ini bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan atas perjanjian Linggarjati yang dilangsungkan pada tahun 1946. Nah, jadi setelah adanya pengingkaran janji dari perundingan Linggarjati yang pertama, kemudian adanya agresi militer Belanda pertama, dan sudah mengajukan kepada Dewan Keamanan PBB, akhirnya dirundingkan kembali nih atau membuat perjanjian kembali nih agar Belanda itu tidak melakukan pertempuran atau penjajahan kembali ke negara Indonesia, karena PBB juga sudah mengakui bahwa negara Indonesia itu sudah merdeka. Seperti itu ya. Kemudian kita lanjutkan ke yang tadi Ibu sudah beritahu, ke agresi militer Belanda 2. Nah, ternyata tidak habis dengan agresi militer Belanda yang pertama ya. Ternyata Belanda itu meskipun sudah melakukan perjanjian Renville, ia tetap melakukan agresi militer Belanda yang kedua. Nah, agresi militer Belanda yang kedua ini diawali dengan serangan terhadap Yogyakarta, ibu kota Indonesia pada saat itu. Nah, agresi ini terjadi pada 19 Desember 1948 yang disertai dengan penangkapan Soekarno, Mohatta, Syahrir, dan beberapa tokoh lainnya. Nah, jatuhnya ibu kota negara Indonesia saat itu mengakibatkan dibentuknya pemerintah darurat Republik Indonesia di Sumatera yang dipimpin oleh Safruddin Prawira Negara, seperti itu ya. Kemudian saat agresi militer Belanda ini dilanjutkan dengan peristiwa selanjutnya. Nah, ternyata pada tanggal 1 Maret itu terjadi serangan umum, di mana serangan tersebut itu terjadi pada tahun 1949 yang direncanakan oleh jajaran tertinggi militer di wilayah Divisi 3 GM3 berdasarkan instruksi Panglima Besar Sudirman. Hal ini untuk membuktikan bahwa TNI masih ada dan cukup kuat, sehingga memperkuat posisi Indonesia dalam perundingan yang sedang berlangsung di Dewan Keamanan PBB. Selain itu, ke-10 peristiwa sesudah proklamasi Republik Indonesia ini terdapat juga banyak peristiwa-peristiwa lainnya yang terjadi setelah proklamasi. Nah, peristiwa-peristiwa lainnya itu seperti perjanjian Romroyen, terus serangan umum Surakarta, konferensi Meja Bundar, hingga penyerahan kedaulatan oleh Belanda pada 27 Desember 1949. Nah, jadi akhir dari penyerangan Belanda itu pada tanggal 27 Desember 1949. Meskipun kita merdeka pada tahun 1945, namun Belanda itu benar-benar menyerahkan Indonesia untuk merdeka itu pada tanggal 27 Desember 1949. Nah, selanjutnya kita akan mengenal tentang tokoh proklamator di negara Republik Indonesia, yaitu Bapak Ir Soekarno dan Bapak Muhammad Hatta. Nah, yang pertama itu Ir Soekarno atau Bapak Ir Soekarno, yaitu Presiden pertama Indonesia, di mana Bapak Soekarno ini atau Bung Karno biasa disebutnya lahir di Surabaya pada tanggal 6 Juni 1901 dan wafat pada 21
21 Juni 1970. Nah, di mana dia itu dimakamkan di daerah Blitar. Kemudian Bapak Soekarno ini aktif dalam bidang pergerakan sejak menjadi mahasiswa di Bandung. Kemudian pada tahun 1927 Soekarno bersama kawan-kawannya mendirikan Partai Nasional Indonesia atau disingkat dengan PNI. Dan ia sering keluar masuk penjara karena perjuangannya itu yang melawan Belanda. Dia itu berani untuk melawan para Belanda. Seperti itu. Nah, pada zaman pendudukan Jepang, Soekarno pernah menjadi ketua organisasi Putra. Kemudian Chu Sang-in dan PPKI, kemudian serta pernah menjadi anggota BPUPKI. Kemudian setibanya di Indonesia dari Saigon, Soekarno juga menyampaikan pidato singkat tentang pernyataan Indonesia sudah merdeka sebelum jagung berbunga. Nah, pidato ini semakin membakar semangat rakyat Indonesia pada saat itu. Kemudian selanjutnya mengenai Bapak Soekarno kembali, bersama Muhammad Hatta, Soekarno menjadi tokoh sentral yang terus didesak para pemuda agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia hingga diungsikan ke Rengas Dengklok. Nah, yang peristiwa sebelum proklamasi itu kan terjadi peristiwa Rengas Dengklok di mana Ir Soekarno dan Muhammad Hatta itu sangat didesak oleh pemuda agar segera melangsungkan proklamasi dan tidak ada campur tangan Jepang untuk memproklamirkan kemerdekaan. Nah, di sini juga Ir Soekarno dan Muhammad itu menjadi tokoh sentral dari adanya proklamasi. Kemudian selanjutnya juga di sini juga dari Rengas Dengklok yang seperti Ibu sudah jelaskan, terjadinya peristiwa proklamasi di mana yang merumuskannya itu Ahmad Subarjo untuk merumuskan teks proklamasi dan menuliskan pada secari kertas itu. Dan Soekarno dan Muhammad Hatta diberi kepercayaan juga untuk menandatangani teks proklamasi tapi atas nama bangsa Indonesia. Kemudian pada tanggal 17 Agustus 1945 peran Soekarno semakin penting dan secara tidak langsung Soekarno juga terpilih menjadi tokoh nomor 1 di Indonesia. Dan Soekarno juga didampingi Muhammad Hatta sebagai Presiden Indonesia. Dan juga dipercaya untuk membacakan teks proklamasi pada saat kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Kemudian setelah kita mengenal Bapak Soekarno, sekarang kita lebih mengenal kembali partner dari Bapak Ir Soekarno, yaitu Bapak Muhammad Hatta. Nah, untuk Bapak Muhammad Hatta ini lahir di Bukit Tinggi pada 12 Agustus 1902 dan wafat pada 14 Maret 1980. Nah, dimakamkan di Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta. Sejak menjadi mahasiswa di luar negeri, ia sudah aktif dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Nah, Hatta ini juga merupakan salah satu seorang pemimpin dan ketua Perhimpunan Indonesia di Belanda. Setelah kembali ke tanah air, ia aktif di PNI bersama Soekarno. Setelah PNI dibubarkan, Hatta aktif di PNI baru. Pada masa pendudukan Jepang, Hatta menjadi salah seorang pemimpin putra, menjadi anggota BPUPKI dan wakil ketua PPKI. Kemudian Bapak Soekarno ini juga saat di PPKI itu juga menjadi wakilnya. Kemudian Muhammad Hatta juga dan Soekarno itu menjadi dui tunggal karena mereka itu sulit dipisahkan dalam suatu organisasi maupun dalam suatu momen tertentu itu selalu ada mereka berdua seperti itu. Kemudian dalam peristiwa proklamasi juga sudah dijelaskan sebelumnya bahwa Muhammad Hatta juga sangat berperan penting dalam membantu maupun mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk memerdekakan dan memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai PPKN. Nah, ini merupakan materi terakhir dari pembelajaran maupun video pembelajaran kali ini. Nah, di mana dalam PPKN ini menjelaskan mengenai akibat yang timbul dari tidak adanya rasa kesatuan dan persatuan pada diri kita. Kemudian yang selanjutnya itu kita itu harus mengetahui makna persatuan dan kesatuan baik di dalam lingkungan terkecil yaitu keluarga, kemudian sekolah, masyarakat, dan bernegara. Seperti itu ya. Nah, yang untuk pertama kita akan mengetahui apa sih dampak dari tidak adanya rasa persatuan dan kesatuan pada diri kita atau pada diri kita kepada orang lain, seperti itu ya. Nah, yang pertama itu melemahnya pertahanan dan keamanan. Nah, seperti tadi ya, jika kita tidak ada rasa persatuan dan kesatuan antara diri kita kepada orang lain atau terhadap masyarakat Indonesia satu sama lain, maka bisa adanya penjajahan kembali di negara Indonesia. Tentunya kita tidak mau kan bangsa kita dijajah kembali, maka dari itu kita harus tetap
menerapkan persatuan dan kesatuan dalam diri kita, dalam bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara, seperti itu ya. Kemudian yang kedua, perpecahan bangsa. Nah, karena masyarakat Indonesia jika tidak mempunyai rasa persatuan dan kesatuan, maka bisa diadu domba oleh bangsa lainnya, seperti itu, dan akhirnya menimbulkan kelompok-kelompok kecil dan menimbulkan perpecahan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Kemudian selanjutnya itu terjadi konflik antar kelompok. Nah, karena tidak ada rasanya persatuan dan saling menghargai atau menghormati dan toleransi, maka bisa diadu domba, kemudian nanti terjadi perkelahian antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain, seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan mengenai makna persatuan dan kesatuan di dalam keluarga. Nah, maknanya itu meskipun kita berbeda sifat, watak, hobi maupun kegemaran antara ayah dan ibu, kakak dan adik, namun kita harus tetap saling menyayangi, menghormati, bertoleransi agar kita dapat hidup nyaman di dalam rumah. Nah, berikut adalah contoh-contoh hidup yang menerapkan persatuan dan kesatuan di dalam keluarga. Yang pertama itu kita itu bersama-sama membersihkan rumah setiap hari Minggu bersama ayah, ibu, kakak, adik. Kemudian bermain bersama ayah dan ibu. Kita harus menyempatkan berbicara atau bercerita kepada ayah dan ibu, memberikan waktu untuk bersama keluarga. Kemudian selanjutnya kita juga harus menolong adik ataupun adik menolong kakaknya, saling menolong antara keluarga. Kemudian kita juga harus menghormati orang tua di rumah ya sebagai anak. Nah, seperti itu untuk makna persatuan dan kesatuan di dalam keluarga atau di rumah. Nah, selanjutnya ini makna persatuan dan kesatuan di sekolah, di mana makna persatuan dan kesatuan di sekolah ini mengandung makna bahwa meskipun terdiri dari bermacam-macam siswa yang berbeda watak, kebudayaan, agama, ras, nah kita juga sama teman itu tidak boleh saling berkelahi atau bermusuhan. Kita itu harus hidup bertoleransi, seperti itu ya. Nah, contoh-contohnya itu seperti kita kerja kelompok, mengerjakan tugas, bisa berdiskusi, kemudian bisa piket bersama-sama. Nah, itu salah satu contoh dari makna persatuan dan kesatuan di sekolah. Kemudian kita juga harus saling menghormati kepada guru maupun kepada tenaga pendidik lainnya di sekolah ya. Nah, selanjutnya makna persatuan dan kesatuan di masyarakat. Nah, makna persatuan dan kesatuan di masyarakat ini kita itu harus saling menghargai serta menghormati tetangga maupun masyarakat. Nah, di mana tempat kita tinggal gitu, kita tuh tidak boleh sombong, kita harus menyapa, menolong satu sama lain. Jika ada masalah di dalam suatu daerah atau di dalam masyarakat tertentu, kita harus ikut membantunya, memberikan pendapat dengan berdiskusi maupun membantunya dengan memberikan jasa kita. Seperti salah satu gambar yang Ibu tampilkan. Nah, ini salah satu bagaimana interaksi maupun kita itu membantu di dalam masyarakat, seperti membersihkan di daerah-daerah rumah kita atau gotong royong seperti ini ya, yang dilakukan biasanya hari Minggu atau hari libur. Kemudian yang terakhir itu persatuan dan kesatuan di dalam negara, di mana maknanya itu mengandung makna bahwa meskipun terdiri atas bermacam-macam suku, ada Bali, Jawa, Sumatera, Medan, Makassar, namun kita itu harus tetap menghargai ya, meskipun bahasanya berbeda, agamanya berbeda, budayanya berbeda, kita harus saling menghargai satu sama lain antar teman kita maupun antar keluarga ya. Nah, mungkin hanya sekian video pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya Ibu Tia mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.